Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar sedikit tentang arti firman Tuhan. Dan saya akan mengajak kita buka Alkitab kita dalam kitab. Saya akan baca Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama perikop ini bagaimana Yesus meredahkan badai, ya, angin yang sangat kencang. Tapi saya tidak akan bahas tentang angin dan badai itu. Kita akan bahas bagaimana perjalanan mereka sehingga badai itu bisa berhenti. Saudara yang kekasih, saya percaya di tahun yang baru, saudara pasti punya rencana, punya keinginan, punya kerinduan, punya harapan yang lebih baik lagi dari hari ini. Saudara yang kekasih, di sini pun kita akan belajar bagaimana murid-muridnya bisa melewati semua badai itu ketika Yesus disertakan di dalamnya. Judul firman Tuhan pada saat ini, sertakan Yesus. Sertakan Yesus. Saudara yang kekasih, kita akan melihat di sini bagaimana perjalanan mereka. Bagaimana kita bisa mencapai semua harapan kita. Dikatakan di sini ayat yang ke-35, maka marilah kita bertolak ke seberang. Kata maka marilah. Mari kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, kalimat ini adalah kalimat di mana Yesus mempunyai rencana murid-murid untuk berangkat ke seberang, ke suatu tempat. Dengan kata lain, mereka akan mengadakan perjalanan di sini. Ada rencana yang sedang disusun. Saudara, rencana apa yang engkau sedang susun hari-hari ini? Rencana apa yang engkau sedang persiapkan untuk hari depannya? Hari depan nanti. Saudara, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tapi ketika kita memulai satu rencana, saudara ingat baik bagaimana kita harus berjalan dan siapa yang harus kita ikut sertakan dalam rencana ini. Saudara, rencana ini akan terjadi, akan segera direalisasikan. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Saudara perhatikan perjalanan ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak ini bicara tentang ini perjalanan. Sebuah perjalanan yang sudah disusun harus segera berjalan. Saudara, mereka mulai berjalan, melakukan perjalanan, mulai bergerak maju untuk mencapai sasaran apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi impian daripada saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Impian kita hari ini, kita tidak bisa duduk diam hari ini, tapi kita harus bergerak maju, saudara. Dikatakan di sini Yesus bersama murid-muridnya mulai melakukan perjalanan. Saudara yang kekasih, apa yang menjadi impian saudara? Saudara tidak bisa berpangku tangan hari ini. Anda harus bergerak maju, harus progresif. Saudara harus berjalan, harus bergerak, tidak bisa berdiam di tempat. Saudara yang kekasih, kalau engkau ingin melihat harapan-harapan, mimpi-mimpi itu tercapai, engkau harus mencapainya dengan melakukan pergerakan maju, tidak bisa berdiam di tempat. Dikatakan mereka berjalan. Saudara, apa yang akan terjadi di depan kita tidak pernah tahu, tapi ingat satu hal, saudara, sertakan Yesus dalam perjalananmu. Dikatakan di sini, lalu di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan
ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara yang kekasih, ayat 37 menyebutkan di sini betapa dahsyatnya taufan itu. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun baru. Lebih dalam lagi kita masuk, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Yang kita tahu, kita harus terus melangkah, kita harus terus bergerak untuk mencapai impian dan mimpi-mimpi kita. Saudara, kerjakan hari ini apa yang dapat engkau kerjakan. Lakukan dengan sungguh. Saudara yang kekasih, saya percaya ketika kita melakukan apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan gembira, engkau akan mencapai tujuan itu. Tapi apa yang akan terjadi kita tidak pernah tahu. Dan ternyata di sini murid-murid tidak pernah menyangka, saudara. Ketika mereka mulai melangkah, mereka mulai berjalan, saudara. Dikatakan di sana terjadi topan yang sangat dahsyat. Kata sangat dahsyat ini bicara tentang bahwa sesuatu masalah, persoalan yang sangat dahsyat bisa saja sewaktu-waktu menimpa kita di tahun yang baru ini. Tahun yang baru nanti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan ini. Ketika kita masuk di tahun yang baru, kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam. Kita tidak pernah tahu yang terjadi. Intinya dikatakan dalam perjalanan itu ada topan badai. Dan dikatakan di sini, saudara perhatikan, air dikatakan mulai masuk ke dalam perahu. Dengan kata lain, saudara, akibat dari badai itu, perahu itu bicara tentang kehidupan kita, bisa bicara tentang bisnis kita, bisa bicara tentang rumah tangga kita, atau apa yang ada dalam hidup kita, seputar kita, saudara. Dikatakan air itu mulai masuk, masalah itu mulai masuk dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Saudara, itu mulai masuk. Dan dikatakan di sana memporak-porandakan semua yang ada di perahu itu. Perahu mulai oleng, mulai goyang, mulai tenggelam, masuk air, saudara. Semua yang ada di dalam basah kena air, saudara. Semua yang di dalamnya mulai mengalami ketakutan, mulai frustrasi, mulai bingung, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini yang terjadi dengan perjalanannya murid-murid, dikatakan di tengah danau mereka mengalami hal yang dahsyat sekali. Di sini dikatakan di sini mereka bertemu dengan badai yang sangat-sangat keras. Dikatakan di sini badai yang sangat dahsyat. Alkitab mencatat kata sangat dahsyat di sini. Ini sangat luar biasa, Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ingin menjelaskan betapa luar biasanya yang kita alami, saudara, yang kita akan hadapi di depan nanti. Sangat dahsyat. Tetapi ingat baik, saudara yang kekasih, perjalanan kita masih jauh. Dan saya katakan tadi di dalam pada awalnya, saudara, dikatakan bahwa ketika murid-murid mulai berjalan, ada Yesus di dalamnya. Sertakan Yesus, dikatakan. Yang menjadi poin di sini yaitu kemenangan di sini terjadi. Kenapa? Kita bisa baca di dalam ayat selanjutnya 38 sampai 40, dikatakan di sana Yesus ada di sana, Yesus bersama mereka. Dan dikatakan ketika badai ini sangat kencang, di dalam perjalanan bisnis Anda, di dalam perjalanan rumah tangga Anda, dalam perjalanan pekerjaan saudara, dalam perjalanan pelayanan saudara, ada badai yang sangat dahsyat. Tetapi ingat baik, ketika Yesus ada bersama kita, ada di dalam perahu kehidupan kita, ketika Yesus ada bersama kita, apapun perjalanan, apapun badai itu, apapun tantangan itu, apapun pergumulan, seberapa keras dan dahsyatnya yang menyerang kita, ingat baik, Yesus sangat sanggup menyelesaikan segala badai.